Halo, perkenalkan nama saya Yoya Destiawan. Saya berasal dari kelas reguler malam manajemen D. NIM saya 19210565. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau menjawab kuis akhir semester genap dari Ibu Yorini Erawati. Soal yang pertama yaitu pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek. Yang kita butuhkan waktu sangat yang membutuhkan waktu sangat cepat. Karena itu perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout di mana tingkat kemajuan digital rendah. Sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand out. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital. Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Menurut saya Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital tidak terlalu tertinggal ya, karena saat ini sudah banyak e-commerce yang merangkul para usaha kecil atau UMKM seperti Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee dan lain-lainnya. Itu mereka sudah banyak kayak mengajak para lapak-lapak kecil itu bisa membuat dagangnya mereka itu menjadi tidak melulu di penjualan offline tetapi bisa di online juga, dan itu juga membutuhkan suatu teknologi yang cukup bagus untuk seperti rencana itu dapat terwujud. Dan juga sekarang banyak uh, usaha-usaha kecil lainnya, bahkan usaha keliling pun dapat melakukan pembayaran secara digital seperti QRIS atau apa itu sebutannya, yaitu dengan sistem menggunakan kode barcode. Jadi tanpa melakukan transaksi tunai atau bisa disebut dengan digital transaksi. Yang kedua yaitu digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam bentuk layanan keuangan vintage maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat tersebut, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menghadapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Menurut saya ya, Bank Sentral juga harus mengikuti langkah-langkah digitalisasi. Contohnya seperti m-banking yang saat ini sudah banyak marak digunakan oleh para generasi milenial ya. Jadinya sehingga juga terus melakukan update dari aplikasi-aplikasi m-bankingnya tersebut, ataupun juga merangkul ke aplikasi-aplikasi yang lain seperti Dana, OVO, GoPay. Jadi dia bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga seperti mereka itu juga merasakan hal yang digital dengan aplikasi tersebut. Jadinya mereka tidak melulu bank ini harus berurusan dengan kartu atau apa-apa, dan mungkin harus berurusan dengan mesin ATM atau yang lainnya, sehingga dapat merubah pemikiran masyarakat atau generasi yang milenial seperti ini dapat menjadi lebih maju lagi, karena transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun karena dampak dari digitalisasi tadi. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena setelah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi COVID-19? Langkah yang sudah diambil pemerintah Indonesia yang kita sudah ketahui yaitu salah satunya PSBB, di mana semua kegiatan aktivitas dibatasi di berbagai daerah, seperti kita pun melakukan perjalanan antar kota itu dibatasi, dan dalam perbelanjaan mal-mal atau
di tempat-tempat yang lainnya juga dibatasi jaraknya, sehingga kita melakukan physical distancing juga, kita melakukan menerapkan protokol kesehatan yang sebelum kita masukin tempat atau melakukan apapun kegiatan di luar rumah, kita harus melakukan cuci tangan dan dilakukan penyemprotan sederhana seperti memasuki bilik disinfektan, ya kita memasukin itu, sehingga penyebaran itu tidak menyebar terlalu cepat. Jadi tujuan utama dilakukannya itu adalah memutus rantai penyebaran COVID, walaupun sampai saat ini penyebaran itu juga masih terus terjadi di beberapa daerah, cuman tidak terlalu parah seperti negara lain yang menganggap remeh virus ini. Juga langkah kedepannya akan diambil pemerintah yaitu new normal, yaitu kita juga belum tahu seperti apakah yang akan diterapkan pemerintah kepada masyarakat ini. Kita juga pasti yang jelas kita juga tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan sebelum melakukan apapun itu. Terima kasih.